yang bekerja kedua-duanya. Dia urusan akhirat dilakukannya, urusan amaliyah ibadah diperbuatnya, urusan kehidupan dunia pun dilakukannya. Nah, orang seperti ini fahum minal mukhatarin, mereka ini pun masih tergolong orang-orang yang dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Jadi apabila kita membagi waktu kita, membagi umur kita, separuh untuk urusan akhirat, separuh untuk urusan dunia, nah ini masih dalam keadaan bahaya. Masih dalam keadaan bahaya. Nang beruntung cuma adalah satu orang yang menghabiskan umurnya itu kebanyakan dalam hal urusan akhirat, sedikit urusan dunia. Perkataan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang berhadapan dengan malaikat maut itu pasti manusia ini minta timbu. Pasti manusia ini minta diberi sedikit lagi umur. Sudah datang malaikat maut, sudah kita lihat malaikat maut hendak mencabut roh, maka manusia ini yang pertama-tama disesali adalah banyaknya waktu yang tersia-sia. Itu yang paling disesali. Banyaknya dahulu waktuku yang terbuang-buang. Nah sekarang sedetik pun minta waktu pada diberi waktu lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ujar seseorang yang sudah melihat malaikat maut itu, laula akhartani ila ajalin qarib, adakah tidak engkau berikan aku sedikit masa, fa asaddaqa, maka aku bisa bersedekah, maka aku bisa melakukan satu ibadah, wa akun minas shalihin, dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang ini pada waktu sudah berhadapan dengan malaikat maut itu, yang diperlukannya cuma adalah untuk mengucapkan kalimat menyedekahkan harta. Minta kepada malaikat maut supaya diberi waktu. Untuk apa? Untuk sekadar mengucapkan bahwa hartaku itu seluruhnya aku berikan, hartaku seluruhnya aku wakafkan. Minta waktu berapa detik? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda sedikit pun umur yang sudah sampai batasnya. Allah akan memberi lagi. Jadi yang paling disesali dalam akhirat kaina adalah waktu yang terbuang sia-sia tanpa digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar manusia memanfaatkan umur dan waktu yang berlalu dengan cepat, membawanya menuju tanah airnya, yaitu negeri akhirat. Memanfaatkan umur itu dengan melakukan ketaatan, amal saleh.
sebagaimana telah diwahyukan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Dan bertasbihlah pula di malam dan siang hari supaya kamu merasa senang. Maksudnya merasa senang dengan pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam dan siang hari merupakan umur. Sebab umur adalah saat dan waktu yang telah berlalu. Itu ngarannya umur. Allah Ta'ala mewahyukan, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari waktu malam sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wala yushaddad dina ahadun illa walabahu. Tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semuaan amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita sudah mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa qaribu wa saddidu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Artinya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang. Nang kada kawa parak samuaannya barang. Jadi artinya kalau kita kada kawa mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-dujlah min ad-duljati wa syai'in min ad-duljah, dan mintalah pertolongan ujar Nabi di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kada kau beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi. Yang kedua rauhah, waktu petang. Yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kada kawa menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah.
Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam itu sebenarnya ada wirid-wirid yang dibaca. Cuma kita kada mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minan dulurja. Ada hadis Rasulullah yang artinya barang siapa, ujar Nabi kita, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim di awal ratibul atas 3 kali, lalu akhir surah Hasyr 3 ayat, lalu anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu sampai seterusnya. Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Nah, apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi juga. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore ya itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Kita baca imbah asar atau imbah maghrib. Nah, kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pulau 24 jam nang di sini barang kawan. Nah, itu nang besukan lawan kamarian. Ada lagi amalan Rasulullah yang menyuruh kita membaca kamarian. Man qala hina yumsi, siapa yang berkata di waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya. Karena hakkan 'ala Allah ayyurdiyahu. Pasti Allah akan meridai orang tersebut. Kalau kita kamarian baca baik imbah asar atau imbah maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, Allah meridai akan dia. Nah, ini nang di kamarian. Nang bisukan, hadis Rasulullah mengatakan man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu asy-syamsu a'tahu Allah taala asyra hisab. Barang siapa sembahyang subuh kemudian dia terus berzikir di tempatnya sampai terbit matahari jam 6. Mengapa kalau dibaca? Imam Ghazali membagi dalam kitabnya, hendaknya membaca Quran ada, membaca salawat ada, zikir ada, istighfar ada, sampai jam 6.
baik sembahyangnya berjamaah di masjid atau sembahyang sorangan di rumah sembahyang subuh, tapi jangan beralih tempat duduk dari situ sampai terbit matahari. Allah akan memberikan dia 10 perkara.